Di pegunungan Tianwu, Ye Chen sedang sibuk mencari kelompok monster, dan 5 orang lainnya tidak ingin bertemu dengan kelompok monster, tetapi beberapa dari mereka tidak seberuntung itu dan menghadapi serangan kelompok monster. Untungnya, dia tidak ingin menyelesaikan tugasnya, jadi dia pergi ketika situasinya buruk. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Ye Chen melihat kristal di tangannya dan berjalan keluar dari pegunungan Tianwu dengan penuh percaya diri dan kembali ke kota Tianwu. Ketika Ye Chen kembali ke penginapan Tianqi di kota Tianwu, hari sudah fajar. Ye Chen meminta makanan dan anggur dengan santai dan mulai minum dari dirinya sendiri. Sekitar seperempat jam kemudian, salah satu dari mereka juga datang ke penginapan Tianqi. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tertegun, lalu mendengus, apakah kamu pikir kamu tidak bisa menjadi kapten, jadi kamu menyerah begitu saja? Kenapa? Aku menunggumu memberiku 5.000 batu peri. Ye Chen meneguk anggur, sambil tersenyum, dan berkata, apakah kamu ingin minum 2 cangkir bersama? Kalau begitu kita juga rekan satu tim. Pria itu mendengus, minum dengan makhluk surgawi di lantai 8 adalah penghinaan bagiku. Setelah beberapa saat, kamu akan dipimpin oleh 8 surgawi, dan memanggil 8 surgawi sebagai pemimpin, kecuali jika kamu tidak ingin melakukannya. Ye Chen tidak menatap pria itu seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Begitu pria itu menepis tangannya, dia tidak lagi mengatakan apapun kepada Ye Chen. Dia meminta bartender untuk mengambil anggur dan sayuran. Aku telah sibuk bekerja di Gunung Tianwu selama sehari semalam. Aku lelah. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat. Kemudian, keempat lainnya kembali lagi dan lagi. Beberapa dari mereka berlumuran darah dan beberapa lainnya tampak lesu. Singkatnya, tampaknya siang dan malam tidak begitu baik. Ketika mereka melihat Ye Chen minum anggur dengan santai dan terlihat baik, mereka tampaknya tidak mengalami perjuangan keras siang dan malam ini, jadi mereka marah dalam hati mereka. Aku berkata, nak, apakah kamu minum? Salah satu dari mereka berkata, hilangkan kekhawatiranmu, bagaimana aku bisa sedih? Hatiku segar kembali. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, kamu akan mengeluarkan 50.000 batu abadi. Aku akan melihat bagaimana kamu dapat mengeluarkan begitu banyak batu abadi dari lantai 8 makhluk surgawi. Jika kamu tidak memilikinya, gunakan hidupmu untuk melawannya. Yang lain mendengus dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan sebut aku. Pertama, katakan pada dirimu sendiri apakah kamu dapat mengeluarkan 5.000 batu abadi. Jika tidak, tidak masalah. Setelah menyelesaikan tugas ini, kamu dapat memberiku bahkan modal dan bunganya. Mulutmu lebih baik daripada keadaanmu. Kamu salah. Semuanya buruk. Ye Chen tersenyum dan minum anggur, ekspresi penuh percaya diri. Pada saat ini, Guo tua keluar dari ruang 01 Tianzi dan berkata dengan lemah, waktunya telah tiba. Datanglah ke ruang Tianzi 1 dan lihat siapa pemimpin tim. Ye Chen dan kelima orang itu berdiri dan mengikuti Tuan Guo ke ruang 1. Menurut aturan yang ditetapkan kemarin, kalian akan mengeluarkan semua kristal, dan kristal itu akan menjadi pemimpin tim dengan banyak level dan level tinggi. Tidak peduli siapa kaptennya, tidak ada orang lain yang dapat keberatan. Ini adalah persetujuan kalian sendiri. Jika seseorang tidak setuju, kalian dapat pergi sekarang. Nada bicara Guo tua tegas. Ye Chen berkata, tunggu sebentar. Sebelum itu, kita harus menjelaskannya dengan lebih jelas. Jika aku kalah, kalian akan memiliki 10.000 batu abadi dan banyak uang. Jika kalian kalah, kalian tidak akan dapat kehilangan 1 sen pun. Ye Chen berkata dan mengeluarkan batu 50.000 abadi. Kelima orang itu semua tampak konyol. Bagaimana mungkin lantai 8 makhluk surgawi benar-benar mengeluarkan batu 50.000 abadi? Batu periku sudah ditaruh di sini. Di mana batu perimu? Kalau tidak bisa diambil, tidak apa-apa. Kamu berutang dulu, tapi ada bunganya. Bunganya dihitung per hari, dan setiap hari 10% dari pokok. Ye Chen melanjutkan, begitu kelima orang itu mendengar tentang bunganya memang agak tinggi. 10% sehari, bunga dari 5.000 batu abadi itu 500 yuan sehari. Kalau terus begini, pokok dan bunganya pun akan dibayar kembali 10.000 yuan. Namun, kelima orang ini juga semakin percaya diri. Dia tidak percaya kalau monster yang dibunuh oleh makhluk surgawi di lantai 8 akan lebih kuat dari mereka. Oke, tidak masalah. Aku akan mengambil 10.000 batumu. Salah satunya adalah manusia. Keempat orang lainnya menatap batu peri itu, cahaya di mata mereka berbinar, dan mereka semua mengangguk dan setuju. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Guo bersaksi, ini yang mereka janjikan. Aku yakin Tuan Guo juga orang yang tidak suka mengingkari janjinya. Guo membelai jenggotnya dan berkata, jika ada yang tidak menepati janjinya, dia bisa pergi. Sekarang, mari kita keluarkan kristal kalian. Kelima orang itu tidak sabar untuk mengeluarkan kristal itu. 5 tumpukan kristal memancarkan cahaya aneh. Ukuran kristal yang berbeda dan kecerahan yang berbeda mewakili tingkat yang berbeda. Di atas, ada 99 kristal surgawi, dan ada 3 lapisan kristal untukku. Aku punya 98 kristal di sini, 68 di antaranya berada di atas lapisan ke-9 Tianxian, dan sisanya adalah kristal dari 8 lapisan Tianxian.
Saya memiliki 89 kristal di sini, 60 di antaranya berada di atas lapisan ke-9 Tianxian, dan sisanya adalah lapisan ke-8 Tianxian. Saya memiliki 105 kristal di sini, 80 di antaranya berada di atas lapisan ke-9 Tianxian, dan sisanya adalah kristal Tianxian 8. Salah satu pria kuat berkata dengan penuh kemenangan. Saya memiliki 103 kristal di sini, 76 di antaranya berada di atas lapisan ke-9 Tianxian, dan sisanya adalah kristal lapisan ke-8 Tianxian. Seorang pria yang lebih pendek berkata dengan sedikit melankolis. Kelima orang ini semuanya melaporkan tingkat nomor kristal, dan Tuan Guo juga menghitungnya. Tidak ada kesalahan, sekarang hanya kristal Ye Chen yang tidak dikeluarkan. Mata semua orang tertuju pada Ye Chen, terutama pria kuat itu, yang sedang tersenyum. Ye Chen, dengan senyum di wajahnya, mengeluarkan semua kristal. Begitu kristal dikeluarkan, ukuran tumpukan itu jauh lebih besar daripada milik kelima orang itu, dan jumlahnya pasti lebih banyak daripada mereka. Kelima orang itu melihat dengan saksama, pria kekar itu bergumam, jumlahnya sangat tidak berguna, kualitasnya terlalu rendah, tetap saja kalah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya memiliki total 180 kristal di sini, termasuk 130 buah kristal Tianxian 9 lapis, sisanya adalah Tianxian 8 lapis. Begitu jumlah Ye Chen dilaporkan, semua orang menjadi dewasa. 180 kristal, 130 kristal Tianxian 9 lapis. Ada lebih banyak kristal di 9 lapis makhluk abadi daripada di tubuh orang kuat itu. Ini tidak mungkin, wajah orang kuat itu menjadi sangat jelek sehingga dia tidak ingin mempercayainya. Keempat lainnya terbelalak sehingga mereka tidak dapat mempercayai mata atau telinga mereka sendiri. Setelah Guo Laoxing memberi perintah, dia berkata, tidak ada kesalahan. Bagaimana mungkin, dia jelas hanya memiliki kekuatan makhluk abadi 8 lapis. Bagaimana dia bisa melakukannya? Kelima orang itu masih tidak percaya. Guo tua berkata, kristal monster sejenis paling banyak 50 buah. Apakah kamu melakukan pembunuhan massal? Begitu suara Guo keluar, kelima orang itu semakin gemetar. Siapa yang tidak takut bertemu kawanan di pegunungan Tianwu? Kemana lagi mereka akan pergi mencari kawanan? Ye Chen berkata sambil tersenyum, keberuntungan lebih baik, selalu bertemu kawanan, ingin menghindari tidak dapat menghindarinya. Guo tua melotot padanya, marah dan lucu di dalam hatinya. Namun, itu juga membuktikan bahwa kekuatan Ye Chen jauh melampaui 8 tingkat abadi, jauh lebih kuat dari 5 abadi. Menurut aturan, dia adalah kapten. Apakah kalian punya pertanyaan? Guo tua menoleh dan berkata kepada 5 biksu di alam abadi. Sulit untuk melihat ekstrim di wajah kelima orang itu. Mereka dipimpin oleh makhluk surgawi dengan 8 tingkat. Ini memalukan. Ye Chen, terlepas dari wajah mereka yang jelek, berkata, selain itu, taruhan kita juga harus diuangkan. Setiap orang akan mendapat 5.000 yuan, dan 1 sen tidak boleh kurang. Jika Anda tidak dapat mengambilnya, itu akan dihitung sesuai dengan bunga yang disepakati sebelumnya. Wajah kelima orang itu bahkan lebih buruk. Mereka mengalami saat-saat yang buruk kali ini. Karena Anda telah membuat janji, Anda harus menepatinya. Mereka yang tidak ingin menepatinya bisa pergi sekarang. Saya tidak membutuhkan orang seperti itu di sini. Setelah hanya mengucapkan ini, Tuan Guo berhenti berbicara. Dia juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Ye Chen untuk mempertahankan orang-orang ini dan meyakinkan mereka. Kelima orang itu saling memandang dengan ragu-ragu. Ye Chen menatap mereka dengan tangan negatif dan tidak berbicara. Dia memberi mereka waktu untuk memikirkannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengeluarkan 5.000 batu dan melemparkannya ke Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu adalah orang yang menepati janjinya. Aku menghargai kamu. Jika perjalanan ini berjalan dengan baik, aku, sebagai pemimpin tim, akan memberimu hadiah, asalkan kamu mematuhi perintah. Salah satu dari 5 orang itu memberikannya kepada mereka. Jika yang lain tidak, mereka tidak akan punya muka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Bagaimanapun, mereka tidak punya muka untuk nongkrong di kota kabut. Kemudian, ada 3 orang yang memberikan batu itu kepada Ye Chen, meninggalkan orang kuat dan orang pendek yang masih ragu-ragu. Ye Chen melihat mereka dan berkata, aku hanya memberimu 10 waktu istirahat untuk mempertimbangkan. Setelah 10 waktu istirahat, aku tidak ingin 5.000 batu abadi, dan kamu bisa berguling. Setelah itu, Ye Chen berhenti berbicara. Dalam keheningan, orang kuat dan orang pendek itu mengepalkan tangan mereka. Setelah beberapa napas, orang kuat itu berkata, aku tidak punya begitu banyak batu abadi. Kalau begitu kamu berutang, Ye Chen berkata dengan dingin. Suku bunganya terlalu tinggi. Orang kuat itu berkata, Ye Chen bersenandung, bukankah kau berjanji dengan cepat sebelumnya? Sekarang bunganya tinggi. Wajah pria kuat itu jelek. Ye Chen menatap pria pendek itu lagi dan berkata, apakah kau merasakan hal yang sama? Pria kecil itu tidak berbicara. Ye Chen kemudian berkata, baiklah, dalam hal ini, aku dapat memberimu kesempatan untuk mengurangi bunga. Tidak hanya itu, aku mungkin memberimu hadiah. Kuncinya tergantung pada apakah kau bekerja sama. Pria kuat dan pria pendek itu terkejut melihat Ye Chen.
Katakan saja, kata orang kuat itu. Ye Chen berkata, kali ini, aku adalah pemimpin tim, dan levelku lebih rendah darimu. Kau merasa tidak punya muka dan tidak mau mendengarkan perintahku. Tetapi jika kau mengaku kalah dalam perjudian, kau harus yakin. Aku, Ye Chen, mendapatkan 180 kristal dengan kekuatan 8 lapis abadi. Sebagai abadi, kristal yang kau dapatkan tidak sebanyak 9 lapis abadi yang kudapat. Apakah kau pikir kau lebih baik dari Ye Chen? Aku harus mengakui bahwa kau berada di alam abadi dan memiliki kekuatan yang kuat, tetapi kau belum mengalahkanku, Ye Chen. Apakah kau tahu mengapa? Ye Chen berhenti, menatap beberapa orang di depannya dan berkata, alasannya sangat sederhana. Kau jatuh cinta pada musuhmu. Kau menganggapnya enteng. Kau pikir aku hanya berani bertindak di luar pegunungan Tianwu, tetapi tidak tahu bahwa aku telah berada di bagian terdalam pegunungan Tianwu sejak awal. Kalian memiliki kemampuan untuk memasuki kedalaman pegunungan Tianwu, tetapi kalian tidak berani, karena takut bertemu dengan kawanan, jadi kalian kalah. Alasan mendasarnya adalah kalian tidak melakukan yang terbaik. Jika kalian tidak memiliki ide untuk mengerahkan seluruh tenaga dalam misi ini, aku menyarankan kalian untuk pergi sekarang, dan jangan menunda urusan Tuan Guo. Jika kalian ingin tinggal, kalian harus mendengarkanku, termasuk makan, minum, dan tidur. Terserah padaku. Mata dan tatapan Ye Chen penuh dengan napas yang membangkitkan rasa hormat, yang telah sepenuhnya melampaui kelima biksu negeri dongeng ini. Selama kalian mendengarkan pengaturanku, kalian akan mendapatkan lebih dari 40.000 batu abadi pada akhirnya. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kalian menerima tugas bohong ini, adalah untuk batu abadi, jadi kalian mempertimbangkannya dengan jelas. Ye Chen mengatakan ini, jangan katakan kelima biksu di negeri dongeng, yaitu, Guo tua dan gadis di tirai layar semuanya bersemangat. Makhluk surgawi kecil tingkat 8, secara tak terduga memiliki keberanian seperti itu, membuat negeri dongeng kehilangan keunggulannya di depannya. Ini benar-benar terlalu sederhana, mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Anak ini benar-benar luar biasa. Guo tua sangat menghargai Ye Chen. Selain itu, dia sangat lega. Meskipun kekuatan Ye Chen tidak terlalu kuat, keberanian dan kecerdikannya benar-benar sempurna. Yang dia inginkan bukanlah orang bodoh, tetapi orang yang banyak akal, sehingga dia dapat mengejar keberuntungan dan menghindari kejahatan. Wu Ye Chen tampaknya terdiam sejenak, tetapi Wu Ye Chen tidak ingin membantahnya sejenak. Jika kamu ingin pergi, kamu dapat pergi sekarang. Jika kamu tidak ingin pergi, mari kita mulai berbicara tentang bisnis. Ye Chen berkata tanpa ampun. Setelah beberapa saat, tidak ada yang pergi. Ye Chen berkata, karena tidak ada yang pergi, itu berarti kamu setuju. Di sini, saya juga menetapkan aturan ekstrim, aku tidak ingin kamu mematuhinya, tetapi kamu harus mematuhinya. Selama kamu tidak mematuhi salah satunya, pergilah. Pertama, patuhi perintah saya. Kedua, pastikan keselamatan majikan, jangan sia-siakan nyawa mereka. Ketiga, selama operasi, kita tidak boleh bertindak tanpa izin, jangan membuat pengumuman yang menyolok, dan lakukan semuanya sesuai rencana. Apakah kalian mengerti ketiga poin ini? Jika kalian mengerti, mulailah merencanakan rutenya. Ye Chen menatap kelima orang itu. Ketiga peraturan ini sangat singkat, tetapi isinya lebih banyak, dan mereka dapat mengerti tanpa harus menjelaskannya secara rinci. Ye Chen menunjukkan sisi dirinya yang bersemangat dan bersemangat. Kelima orang itu berkata kepada Tuan Guo tanpa komentar apapun, Tuan Guo, karena kami telah menerima tugas ini, kami berharap Tuan Guo dapat memberi kami penjelasan terperinci tentang hal-hal yang terjadi di sepanjang jalan. Tentu saja, kami tidak ingin tahu apakah tidak nyaman untuk mengungkapkan privasi pribadi. Tuan Guo berkata, baiklah, lalu dia mengeluarkan peta dan berkata, secara spesifik, tempat yang akan kita tuju adalah kota Baidi, yang berada di tepi Zihuafu dan dekat dengan perbatasan Tianyuanzu. Tuan Guo mulai menguraikan rute yang akan mereka tempuh kali ini. Dari kota Tianwu ke kota Baidi di Zihuafu, ada 6 kota dan 2 gunung. Jalannya sangat jauh. Kuncinya bukanlah terbang, tetapi berjalan kaki. Jika Anda berjalan kaki, jika Anda tidak memiliki waktu 1 atau 2 tahun, Anda tidak dapat memikirkan kota Kaisar Putih di Zihuafu. Mengapa tidak terbang? Bahkan jika itu adalah hewan terbang, jika tidak, akan memakan waktu setidaknya 2 tahun untuk sampai di sana. Dari kelimanya, pria bernama Wang Yuan berkata, jika Anda bisa terbang, Anda tidak perlu perlindungan yang sangat ketat. Guo tua berkata dengan ringan. Ye Chen melihat peta dengan saksama dan berkata, apakah kalian pernah memahami kekuatan para biksu di daerah yang dilewati jalur ini? Dengan kekuatan beberapa dari kita, jika kita bertemu dengan beberapa perampok yang lebih kuat, tidak akan ada ruang bagi kita untuk melarikan diri. Guo berkata, tentu saja, saya mengerti bahwa rute ini adalah yang paling aman. Jika tidak, kami tidak hanya akan meminta perlindungan dari kalian. Meskipun kata-kata Tuan Guo agak lugas, namun juga sangat menyakitkan. Hal ini tidak lagi ditekankan sepanjang waktu. Tidak ada cara untuk menemukan Ye Chen dan orang lain. Itu adalah strategi yang buruk. Ye Chen terbatuk dan berkata, karena tidak ada masalah dengan rutenya, mari kita mulai sesegera mungkin. Kita akan melaju sedikit lebih cepat dan tiba di kota Baidi secepat mungkin.
Kelima orang itu ragu-ragu. Awalnya mereka mengira tugas itu sekitar 10 hari setengah bulan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa perjalanan itu hanya akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Intervalnya terlalu lama, dan itu tidak sepadan dengan 40.000 batu abadi. Jika mereka memburu monster di pegunungan Tianwu dalam 1 atau 2 tahun, mereka bisa menghasilkan uang. Mengapa harus berlari sejauh itu? Ye Chen tampaknya telah melihat pikiran mereka dan berkata, kalian dapat mengatakan apa yang kalian miliki, dan berbicara dengan jelas sekarang, agar tidak memberiku omong kosong setelah memulai. Pei Feng, seorang pria kuat, berkata, ini 1 atau 2 tahun. Ini di luar dugaan kita. Bukan tidak mungkin untuk pergi. Hanya saja ada terlalu sedikit 40.000 batu abadi. Kita dapat memperoleh 40.000 batu abadi di kota Tianwu selama 2 tahun. Tidak perlu pergi sejauh itu. Setelah Pei Feng membuka mulutnya, keempat lainnya juga mengangguk. Mereka mengambil tugas itu murni untuk mendapatkan kultivasi batu abadi. Tidak seperti Ye Chen, mereka menganggap tugas itu sebagai pengalaman dan melihat-lihat. Ye Chen mendengar pidato itu dan melihat Tuan Guo. Dia tidak punya alasan untuk bertanya tentang harganya, dia juga tidak bisa memaksa mereka untuk menerimanya. Dia masih perlu berkoordinasi dengan kedua belah pihak. Guo tua membelai jenggotnya dan berkata, memang butuh waktu 2 tahun untuk mendapatkannya. Jika semuanya berjalan lancar, maka selain 40.000 batu abadi, setiap orang akan mendapatkan 3 pil suan ungu. Pil suan ungu. Pei Feng dan beberapa orang mendengarkan, tiba-tiba terkejut. Ye Chen juga sedikit terkejut bahwa ada pil suan ungu. Dari mana mereka berasal? Pil suan ungu bukanlah pil biasa. Pil ini tidak dapat diperoleh begitu saja. Pil ini jauh lebih berharga daripada pil Dewa Nu dan pil Dewa Li. Benarkah? Mata Pei Feng berbinar. Jika Anda menambahkan 3 pil suan ungu, maka waktu 2 tahun benar-benar dapat diterima. Bagi mereka, mereka tidak dapat menemukan pil suan ungu. Jika Anda mengambil salah satunya, harganya lebih mahal dari harga 40.000 batu abadi. Alam menganggapnya serius. Kata Guo tua, baiklah, saya akan pergi. Pei Feng tidak keberatan. Tentu saja, keempat orang lainnya tidak akan keberatan, dan mereka semua setuju dengan senang hati. Ketika Ye Chen melihat bahwa koordinasinya bagus, dia berkata, mari kita lanjutkan urusan kita. Setelah meninggalkan kota Tianwu, kita harus menghadapi pegunungan Yulong. Kita harus menyeberangi pegunungan Yulong, dan ada monster kuat di pegunungan Yulong. Ini adalah masalah terbesar. Kita harus berusaha menghindari monster kuat itu. Konon, monster terkuat di pegunungan Yulong telah mencapai tingkat keabadian, dan tingkat keabadian yang lebih tinggi. Jika mereka bertemu, mereka pasti akan mati. Kata Pei Feng, kudengar ada orang naga di pegunungan Yulong. Pria bernama Hu Hong di antara kelima orang itu berkata, klan naga. Ye Chen mengerutkan kening. Aku pernah mendengarnya, tetapi itu semua hanya legenda. Itu harus dimulai dengan asal-usul pegunungan Yulong. Konon, dahulu kala, tidak ada pegunungan Yulong. Suatu hari, seekor naga hijau yang kuat mati di sana, dan tubuhnya berubah menjadi pegunungan, dan terbentuklah pegunungan Yulong. Pei Feng berkata, karena gunung-gunung itu dibuat oleh naga hijau, dan ada roh naga di gunung-gunung itu. Konon, beberapa ular telah berubah menjadi jiaolong dan beberapa telah berubah menjadi naga. Jadi legenda naga di gunung-gunung Yulong telah diwariskan. Ye Chen mengerti alasannya dan berkata, Gunung Yulong tidak mudah, jadi kita harus menemukan cara untuk menghindari bahaya-bahaya ini. Saran saya adalah kita harus mengambil jalan memutar sejauh mungkin, dan kita tidak dapat memasuki kedalaman pegunungan Yulong. Dengan cara ini, kita dapat menghindari bahaya. Jika kamu mengambil jalan memutar, itu akan memakan waktu lebih lama. Guo tua membelai jenggotnya dan berkata, Ye Chen berkata, hal pertama yang harus kita pertimbangkan adalah masalah keseluruhan, kemudian masalah jarak. Jika kita menempatkan diri kita dalam bahaya, kita harus mengatakan apakah kita bisa sampai ke kota Baidi. Guo tua ragu-ragu sejenak, tetapi gadis di balik tirai kasa berkata, selama kamu dapat tiba dengan selamat, semuanya akan mengikuti pengaturanmu. Terima kasih atas kepercayaanmu. Ye Chen mengepalkan tangannya. Apa saranmu? Guo berkata. Ye Chen menunjuk ke peta dan berkata, meskipun kita mengambil jalan memutar, itu bukanlah jalan memutar yang membabi buta. Kita harus memilih rute terdekat, tetapi premis ini adalah kita harus pergi ke pegunungan Yulong dan memahami situasi spesifik sebelum membuat rencana. Ada banyak kota kecil di dekat pegunungan Yulong. Pasti ada beberapa berita tentang pegunungan Yulong di kota-kota kecil itu. Kita bisa pergi dan menanyakannya. Setelah mendengar pidato itu, Tuan Guo mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita lakukan sesukamu. Kita akan mulai besok pagi. Bagus, kata Ye Chen, sambil menatap beberapa orang Pei Feng, berkata, kalian semua kembali beristirahat, besok pagi, atau berkumpul di sini. Bagus, beberapa orang Pei Feng semuanya mengangguk setuju untuk turun, lalu beberapa orang semuanya meninggalkan penginapan. Ye Chen tinggal di penginapan Tianqi. Setelah meninggalkan kamar nomor 1, hari sudah hampir siang. Dia pergi ke lantai pertama, makan dan minum anggur, lalu kembali ke kamarnya untuk tidur. Di kamar nomor 1, gadis itu keluar dari balik tirai dan berkata, jalan yang kita pilih sangat terpencil.
Bukankah seharusnya kita tidak menemukannya kali ini? Mendengar ini, wajah Tuan Guo menjadi berwibawa dan berkata, Nona, semuanya adalah pelayan tua yang tidak kompeten. Sebelumnya, dia ditempatkan dalam situasi yang berbahaya. Untungnya, semuanya aman sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan merasa tenang sepanjang hidupku. Gadis itu berkata, Guo, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu semua demi kebaikanku. Kali ini kita bisa belajar dari kesalahan. Selain itu, Ye Chen cerdas dan pemberani sebagai manusia komputer. Menurutku meskipun mereka tidak kuat, mereka seharusnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tuan Guo mengangguk dan berkata, ya, sebelumnya aku tidak memikirkannya dengan matang. Kupikir jika aku mengundang orang kuat, aku bisa aman. Namun, aku tidak menyangka karena hal ini, acaranya terlalu heboh, yang membuat keberadaanku terbongkar. Petik 2. Kali ini, yang mengawal kita hanya negeri dongeng, dan yang paling kuat adalah makhluk abadi tingkat kedua. Kekuatan semacam ini sangat umum bagi mereka, dan mereka tidak akan menyangka kita akan melakukan ini. Begitu gadis itu mendengar kata, mereka, matanya menunjukkan warna yang rumit dan berkata, di mana mereka sekarang? Apakah mereka juga di kota Tianwu? Kurasa tidak, bahkan jika mereka ada, mereka tidak akan menemukan kita. Nona tidak selalu muncul, aku jarang muncul, mereka tidak dapat menemukan kita. Kata Guo tua, kuharap begitu, kata gadis itu. Tidak ada yang terjadi pada hari itu. Ye Chen bangun di tengah malam setelah tidur. Kemudian dia makan dan minum sedikit anggur. Kemudian dia berlatih sebentar dengan berlutut. Lambat laun, hari mulai terang. Ye Chen sudah menunggu di lantai pertama penginapan. Tak lama kemudian, Pei Feng merasa penginapan Tianqi tepat waktu. Kemudian, Guo tua dan gadis itu keluar dari kamar 01. Gadis itu mengenakan jubah dan tidak bisa melihat penampilannya. Dia juga mengenakan jubah longgar dan membungkus seluruh tubuhnya. Tidak mungkin untuk melihat apakah dia laki-laki atau perempuan sama sekali. Gadis itu berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Guo tua berkata kepada Ye Chen, ayo pergi. Setelah itu, Tuan Guo dan gadis itu berjalan di depannya. Ye Chen mengikuti mereka. Setelah berjalan keluar dari kota Tianwu, Tuan Guo melambaikan tangannya, dan sebuah kereta muncul di depannya. Tuan Guo membantu gadis itu untuk naik kereta. Kami berusaha untuk tetap bersikap rendah hati sebisa mungkin. Kamu menunggang kuda dan mengendarai 2 orang. Guo tua berdiri di kereta, melambaikan tangannya, dan 4 ekor kuda muncul. Ini adalah kuda yang paling umum, bukan monster. Ye Chen duduk di kereta dan menjadi kusir. Wang Yuan duduk di sampingnya, mengemudikan kereta. Pei Feng dan beberapa orang di atas kuda, di kereta di kedua sisi berikut. Ini pertama kalinya bagi seorang biksu di alam abadi menunggangi kuda biasa seperti itu. Saya tidak mengatakan seberapa kuat tunggangan itu sebelumnya, tetapi setidaknya itu adalah monster. Sekarang tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Terlebih lagi, Ye Chen juga memerintahkan agar semua orang berhenti bernapas dan berpura-pura menjadi orang biasa. Yang tidak diketahui Ye Chen adalah bahwa kereta itu kosong dan tidak ada seorang pun. Tepat saat kereta itu perlahan bergerak di sepanjang jalan kuno, ada suara gemuruh di depannya, menimbulkan awan debu. Ye Chen melihat ke depan, matanya sedikit menyipit. Ada gerakan besar di depannya, yang sangat ganas. Itu sama sekali tidak kecil. Ye Chen berkata, beri jalan. Pei Feng berkata, siapa di depan? Begitu berisik, beberapa orang Ye Chen akan memberi jalan ke jalan utama. Sesaat kemudian, suara gemuruh semakin dekat dan dekat, kereta mewah dan tinggi yang ditarik oleh kuda giok berkepala 5 berlari kencang di jalan kuno. Meskipun kuda giok juga seekor kuda, tetapi kuda giok adalah monster. Tingginya sekitar setengah kaki lebih tinggi dari kuda pada umumnya. Tubuhnya sangat kuat dan perkasa. Jika dibandingkan dengan Ye Chen di sini dan di sisi lain, itu jauh dari kata baik. Ini adalah pria besar. Wang Yuan di samping Ye Chen menghela napas. Ye Chen berkata, jangan banyak bicara, mari kita jalan sendiri. Ada 2 orang pria yang mengendarai kereta. Kedua pria ini sangat kuat, mereka adalah biksu di alam keabadian, dan mereka telah mencapai tingkat 5 atau 6. Di belakang kereta, ada sekitar 10 orang, masing-masing menunggangi kuda giok, agung dan perkasa. Setelah beberapa pagi, kereta itu lewat dan membiarkan orang-orang memakan debu. Pei Feng meludah dengan kuat, meskipun mulutnya tidak berani memarahi suara, tetapi di dalam hatinya sudah menganggap orang-orang itu sebagai leluhur 18 generasi. Ye Chen tidak memperhatikan mereka, dan terus mengemudi dengan lambat dan santai. Pada saat ini, kereta mewah itu tiba-tiba berhenti, dan seseorang di dalam kereta berkata, pergi dan lihat siapa yang ada di dalam mobil. Ya, seorang pria di atas kuda giok segera menerima perintah. Pria itu menunggangi kuda giok itu dan berlari kencang, menghalangi beberapa orang di depan Ye Chen, dan berteriak siapa yang ada di dalam mobil. Sebelum Ye Chen membuka mulutnya, dia mendengar suara Guo tua datang dari kereta dan berkata, katakan padanya bahwa tidak ada seorang pun di dalam mobil. Ye Chen tertegun sejenak. Apakah tidak ada seorang pun di dalam bus? Jadi, apa yang kamu lakukan? Namun, Tuan Guo berkata demikian, dan Ye Chen melakukan apa yang dia katakan, berkata, tidak ada seorang pun di dalam bus.
Kami akan menjemput orang. Pei Feng dan beberapa orang tercengang mendengar perkataan Ye Chen, tetapi mereka juga tidak mengatakan sepatah kata pun, wajah mereka juga tidak menunjukkan apa-apa, mereka semua kuno, sudut pandang ini masih ada. Tidak ada seorang pun. Coba saya lihat. Pria itu mendengus, mengabaikan ketidaksetujuan Ye Chen Tong, dia melambaikan tangannya secara langsung, dan sebuah kekuatan menyerbu. Tirai kereta terangkat, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Ye Chen meliriknya dan terkejut. Baru saja Tuan Guo berbicara di kereta. Mengapa tidak ada seorang pun? Dengan pemikiran seperti itu, Ye Chen segera mengerti bahwa ada alam semesta di kereta ini, bukan kereta biasa. Pria itu melihat bahwa tidak ada seorang pun di kereta, dan kemudian melirik beberapa orang Ye Chen. Ekspresi Ye Chen sangat tenang, dan mereka pergi dengan kuda giok. Melihat pria itu pergi, Ye Chen dengan tenang berkata, kita terus berjalan. Ye Chen hanya mengatakan kalimat ini, tidak mengatakan sepatah kata pun, Ye Chen tidak mengatakan, beberapa orang Pei Feng tidak bertanya, jadi terus berjalan perlahan dan santai. Pria itu menunggangi kuda giok untuk mengejar kereta mewah itu, dan dengan hormat berkata di jendela kereta, Tuanku, saya tidak menemukan karakter apapun. Baiklah, hanya ada satu suara di kereta, dan kemudian tidak ada jawaban. Kereta mewah itu berhenti di gerbang kota. Semua orang turun dari kuda giok dan menjemput kuda giok itu. Tirai kereta diangkat. Seorang pria parubaya turun dari kereta. Napas pria parubaya itu tertahan, dan dia tidak bisa melihat kekuatan apa yang dimilikinya. Namun, ada semacam martabat di antara kedua alisnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kehebatannya. Apakah berita itu dapat dipercaya? Tanya pria parubaya itu. Berita itu dapat dipercaya. Mereka berada di kota Tianwu, tetapi tidak jelas di mana mereka berada. Seorang pria menjawab, menundukkan kepalanya. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, mari kita masuk ke kota dan meninggalkan dua orang di gerbang kota. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Ya, yang lainnya membungkuk. Pria parubaya itu memasuki kota kabut, lalu langsung menuju loteng di luar, tinggal di luar loteng sebentar, lalu melangkah masuk. Di mana Yudan? Setelah pria parubaya itu memasuki loteng, dia berkata dengan suara rendah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang apa yang ingin kamu ketahui. Lebih baik aku kembali. Pada saat ini, suara dingin datang dari loteng. Namun pria parubaya itu menolak untuk menyerah. Dia bersenandung, apakah kamu tahu siapa aku di bawah? Yudanzi, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Tidak ada yang bisa memerintahku kecuali firman Tuhan. Suara di loteng itu dingin dan mendominasi. Wajah lelaki parubaya itu muram dan berkata, jadi kamu tidak memberi muka. Pergi. Orang-orang di loteng tampak kehilangan kesabaran. Mereka minum banyak, lalu sebuah kekuatan menyerbu keluar dan menyapu ke arah pria parubaya itu. Begitu wajah pria parubaya itu berubah, dia segera mengeluarkan kekuatan keabadian untuk melawan kekuatan itu, tetapi tubuhnya tetap mundur, tetapi dia tidak punya pilihan selain mundur dari loteng. Yudanzi, jangan menyesalinya. Pria parubaya itu mencela. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa kamu tidak boleh berbuat terlalu banyak. Kalau tidak, pembalasan akan muncul di masa depan, dan tidak ada yang bisa membantunya. Dengungan dingin terdengar dari loteng. Pria parubaya itu sangat marah sehingga dia menjabat tangannya dan berkata, mari kita lihat. Di loteng, seorang pria misterius berjubah duduk bersila di depan tungku kuali, di mana api besar menyala. Dandelion giok ini benar-benar penuh kebencian. Dia bahkan tidak akan memberinya wajah tuan kecil. Saat dia datang, dia harus terlihat baik. Setelah lelaki setengah baya itu meninggalkan loteng, dia berjalan di jalan, sambil memarahi, dan sangat marah di dalam hatinya. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria bertanya dengan hati-hati. Apa, cari seluruh kota untukku? Tentu saja. Pria setengah baya itu berteriak. Orang-orang yang mengikutinya semua ketakutan dan bergegas pergi. Ye Chen, yang sudah meninggalkan kota, melaju perlahan dan santai. Setelah pencarian seorang pria, setelah sekitar setengah jam kemudian, suara Go Tua datang lagi dari kereta. Sedikit lebih jauh, di kaki gunung, kita akan membaliknya dengan berjalan kaki. Kata Go Tua, Ye Chen melihat gunung di depannya. Gunung itu tidak terlalu tinggi, dan mudah untuk membaliknya. Tetapi Ye Chen bertanya-tanya apakah alasan mengapa Guo begitu berhati-hati ada hubungannya dengan orang-orang tadi. Tuan, Guo, dengan segala hormat, kali ini kita harus menghadapi beberapa bahaya yang tak terduga di jalan, tetapi ada bahaya lain. Ye Chen mengucapkan kata-kata itu dengan halus di dalam hatinya. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Kamu benar, ini benar-benar bahaya lain seperti ini, kata Guo. Setelah mendengar ucapan itu, Ye Chen tidak bermaksud untuk merusak makna menanyakan kebenaran di dalam kaserole. Dia tahu bahwa Guo Tua tidak akan suka mengatakan kebenaran, selama dia tahu bahwa ada hal seperti itu. Begitu, Ye Chen mengangguk. Ye Chen tidak melanjutkan pertanyaannya, yang membuat Guo Tua bingung. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu tidak bertanya apa bahayanya? Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu tidak bermaksud untuk memberitahuku, lalu mengapa aku harus bertanya? Guo Tua tertawa dan berkata, anak muda, kamu memiliki pikiran yang begitu baik di usia muda.
Terima kasih atas pujianmu. Ye Chen juga tersenyum tidak rendah hati. Segera, mereka tiba di kaki gunung. Guo tua dan gadis itu turun dari kereta. Setelah mengumpulkan kereta dan kudanya, dia berkata, kita semua menyembunyikan napas kita. Kita tidak dapat menggunakan kekuatan abadi kita sesuka hati. Beberapa orang Pei Feng bertanya-tanya, beginilah cara mengembalikan tanggung jawab, bagaimana perasaan dalam persembunyian. Melihat ekspresi Pei Feng yang bingung, Ye Chen berkata, jika kamu ingin aman sepanjang jalan, kamu harus mendengarkan Tuan Guo dan aku. Beberapa hal tidak mudah dijelaskan, jadi kamu bisa mendapatkan ide yang bagus. Ye Chen tidak mengatakannya dengan jelas, jadi beberapa orang di Pei Feng mengerti dan mengangguk. Kemudian beberapa orang mulai berjalan menaiki gunung. Alih-alih mengambil jalan yang benar, mereka mengambil jalan terpencil untuk mengebor tempat pepohonan rimbun. Kota berkabut. Pria parubaya itu duduk di kamar 01 penginapan Tianqi, tangannya memukul-mukul meja, dan matanya terus berenang di ruangan itu. Berdiri di sampingnya adalah penjaga toko, yang tahu bahwa ini adalah pria besar dan tidak dapat diprovokasi. Dia berdiri di samping dengan hormat dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pria parubaya itu melirik ke ruangan dan berkata, siapa yang tinggal di ruangan ini sebelumnya? Dia seorang pria tua, dan ada seorang pria yang dibungkus. Aku tidak tahu siapa itu. Aku tidak tahu apakah itu pria atau wanita. Penjaga toko itu segera berkata dengan jujur. Seorang lelaki tua macam apa? Tanya lelaki parubaya itu. Ketika penjaga toko itu sedang berpikir tentang bagaimana menggambarkannya, seorang lelaki di samping lelaki parubaya itu mengeluarkan sebuah potret dan berkata, apakah itu dia? Di potret itu ada Guo Lao. Begitu penjaga toko itu melihat foto Guo Lao, dia langsung mengangguk dan berkata, itu dia. Bagaimana dengan yang lainnya? Mata lelaki parubaya itu bersinar dengan cahaya dingin dan bertanya. Penjaga toko itu terkejut dan berkata, mereka sudah check out pagi ini. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Pagi-pagi sekali, lelaki parubaya itu bertanya dengan suara rendah. Tidak lama sebelum fajar, saat matahari baru saja terbit, kata si penjaga toko. Apakah ada orang lain di sekitar mereka? Tanya pria parubaya itu. Penjaga toko berkata, masih ada 6 orang yang tersisa bersama-sama. 6 orang, pria parubaya itu bergumam, dan kemudian dia langsung teringat kereta, 2 kusir dan 4 orang menunggang kuda yang dia lihat ketika dia memasuki kota. Pria parubaya itu berdiri dan berkata kepada pria di sampingnya, keluarlah dari kota segera dan cari kereta yang kita lihat di luar kota hari ini. Pria itu berkata, tidak ada seorang pun di kereta itu. Pria parubaya itu berkata, temukan dulu. Ya, pria itu tidak berani mengabaikan, segera meninggalkan kota dengan 2 orang, dan kemudian mengikuti jalan kuno itu sampai ke atas. Pada saat ini, di atas menara, sesosok, dengan jubah, menatap 3 orang yang baru saja meninggalkan kota Tianwu. Pada saat ini, beberapa orang Ye Chen masih berada di puncak, telah melewati puncak, dalam perjalanan menuruni gunung. Guo Laodao, ada kota kecil di depan. Ayo pergi ke kota kecil untuk beristirahat. Kalau begitu, percepat perjalananmu. Kata Ye Chen. Guo Laodao, tidak, Nona tidak bisa berjalan secepat itu. Ye Chen menatap gadis yang terbungkus rapat itu, dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin gadis ini tidak bisa berjalan secepat itu. Kita semua adalah biksu. Bahkan jika kita tidak menggunakan kekuatan abadi kita, kekuatan fisik kita sangat bagus. Berapa banyak gunung tidak sama dengan bermain. Tuan Guo, saya baik-baik saja. Ayo percepat. Gadis itu berbicara. Guo tua ragu-ragu sejenak dan berkata, percepat. Rombongan itu mempercepat langkah menuruni bukit dan menuju kota. Kita beroperasi secara terpisah. Target mereka relatif besar dan mudah dideteksi. Begitu mereka ditemukan, mereka akan segera dicegat. 3 orang yang datang untuk mengejar Ye Chen berhenti di persimpangan jalan, dan salah satu dari mereka memberi perintah. Bagus. 2 orang lainnya mengangguk, lalu ketiganya bergerak secara terpisah. Setelah sekitar setengah jam, ketiganya kembali ke persimpangan. Salah satu dari mereka berkata, anehnya tidak ada jejak. Dengan kecepatan mereka, mereka tidak bisa pergi jauh. Bagaimana mungkin kita tidak menemukan siapapun? Karena tidak ada seorang pun di jalan, kita harus pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Kita harus menemukannya. Kalau tidak, kita tidak bisa kembali untuk menyerahkan pekerjaan. Bagus. Ketika ketiganya akan mencari lagi, sesosok muncul di samping mereka dan berkata dengan suara rendah, kalian tidak perlu kembali. Setelah itu, sebelum ketiga pria itu menjawab, mereka merasakan napas yang kuat menyelimuti mereka, dan kemudian 3 cahaya dingin menyala. Kepala mereka terbang ke atas dan meledak di udara, seperti bunga teratai salju yang mekar penuh. Pria berjubah itulah yang menghilang lagi seolah-olah dia tidak pernah muncul. Di kota kabut, pria parubaya itu menunggu di penginapan Tianqi cukup lama, tetapi dia tidak melihat ketiga pria itu kembali untuk memulihkan penglihatan mereka. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Ayo, kita keluar dari kota ini. Pria parubaya itu berdiri dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Semakin lama ketiga pria itu tidak kembali, semakin mereka menjelaskan masalahnya, jadi dia berencana untuk mengejar kereta itu sendiri. Saat ini, hari sudah hampir senja.
Ye Chen dan rombongannya tiba di sebuah kota kecil. Kota itu tidak makmur, tetapi ramai dan ramai. Ayo cari penginapan dan beristirahat, kata Patua Guo. Beberapa orang dengan santai mencari penginapan, lalu makan sedikit, kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Ye Chen tidak bisa tidur. Dia memiliki firasat kuat bahwa tugas itu menjadi semakin tidak biasa. Siapa yang duduk di kereta mewah itu? Tuan Guo, siapa mereka? Ye Chen terus-menerus menyisir pikirannya, mencoba memilah-milah semuanya, tetapi dia tahu terlalu sedikit, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, Tuan Guo mungkin memiliki dendam terhadap orang-orang di kereta mewah itu, dan pihak lain mengejarnya, dan dia adalah organisasi yang sangat kuat. Masalah ini telah melampaui harapan kita. Jika pihak lain benar-benar ingin membunuh kita, maka mereka pasti telah menemukan sesuatu dengan kemampuan mereka. Sekarang 80% dari mereka telah meninggalkan kota Tianwu untuk datang kepada kita. Guo Yachen, jika kita tidak mengejar Ye Chen, kita tidak akan dapat mengubah rencana kita. Dengan itu, Ye Chen mengeluarkan peta, membuat tanda silang pada rute yang direncanakan, menolak rute tersebut, dan kemudian mempelajari kembali sebuah rute. Sekarang rute ini tidak dapat dilanjutkan lagi, dan pihak lain pasti akan mengikuti rute ini. Oleh karena itu, mereka harus mengubah rute mereka sekarang, dan mengubahnya sepenuhnya. Setelah mempelajari selama 1 jam, Ye Chen akhirnya menentukan sebuah rute. Meskipun dia sedikit berhati-hati, itu juga merupakan rute yang relatif aman dan lebih dekat dengan rute lainnya. Setelah konfirmasi berulang kali, Ye Chen menemui Tuan Guo dan mendiskusikan masalah tersebut dengannya. Mendengar ini, wajah Tuan Guo menjadi berwibawa dan berkata, ide Anda tidak salah. Kita perlu mengubah rencana kita. Rute Anda layak. Kita akan berangkat pada rute baru besok. Kita tidak perlu menunggu besok. Kita akan mengubah rute kita malam ini dan meninggalkan rute semula sesegera mungkin. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan menemukan kita dengan kemampuan mereka. Ye Chen berkata dengan tegas. Guo tua ragu-ragu sejenak dan menatap gadis itu. Gadis itu mengangguk dan berkata, ayo pergi malam ini. Ye Chen berkata, saya akan memberitahu yang lain. Setelah Ye Chen meninggalkan kamar gadis itu, Guo tua khawatir dan berkata, Nona, tubuh Anda. Saya punya pil untuk menopang, tidak masalah. Gadis itu berkata dengan senyum tipis. Guo Lao menghela nafas, saya merasa dirugikan untuk saat ini. Ye Chen memanggil beberapa orang dari Pei Feng dan menjelaskan alasannya dengan sederhana. Mereka meninggalkan penginapan dan berjalan keluar kota. Pada saat ini, di persimpangan tempat ketiga orang itu terbunuh, pria parubaya itu berdiri di tengah persimpangan, menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar dengan cahaya dingin, dan berkata, disinilah napas mereka menghilang di sini. Tampaknya mereka telah menemukan sesuatu yang telah terbunuh. Tersangka pertama di hati pria parubaya itu adalah Yudanzi. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Yudanzi tetap netral dan seharusnya tidak dapat bertarung. Tetapi siapa itu? Jangan pergi kemanapun. Alih-alih memikirkannya, pria parubaya itu memberi perintah terlebih dahulu. Orang-orang yang mengikutinya segera dibagi menjadi 3 tim dan mengejar. Tidak mudah untuk menemukan beberapa orang yang telah pergi ke kota, tetapi sangat mudah bagi beberapa orang yang telah pergi ke kota untuk mencari beberapa lembar daun. Selain itu, jaraknya puluhan mil dari kota, yang menyimpang dari jangkauan rute yang direncanakan sebelumnya. Pada dasarnya aman. Setelah pria parubaya itu menerima hadiah dari 3 tim, dia mengerutkan kening dan berpikir. Berapa banyak orang yang menghilang tanpa alasan? Tidak mungkin dan tidak bisa berjalan secepat itu. Pasti tersembunyi. Hanya ada satu rute terdekat dari sini ke kota Baidi. Mereka pasti akan memilih yang ini. Rute lainnya terlalu jauh. Bagi mereka, jika mereka tiba di kota Baidi sehari lebih awal, mereka akan aman sehari lebih awal. Pria parubaya itu melihat ke depan dan berkata dengan sangat yakin, ikuti arah ini. Tinggalkan 3 orang di belakang, dan terus cari di sekitar, jangan pernah lepaskan petunjuk apapun. Tidak ada yang salah dengan ide pria parubaya itu. Guo berharap bisa sampai di kota Baidi secepatnya, sehingga mereka akan aman. Namun, yang tidak diduga pria parubaya itu adalah ada seorang pria yang tidak bermain kartu sesuai akal sehat, jadi idenya salah total. Ye Chen dan kelompoknya telah menyetir sepanjang malam, dan gadis itu terengah-engah. Meskipun dia ditopang oleh pil, tubuhnya masih tidak mampu menanggung beban seperti itu. Melihat ini, Tuan Guo berkata, istirahatlah dulu. Ye Chen melihat situasi dan menemukan bahwa posisi mereka tidak lagi dalam lingkup rute semula. Kemudian dia menarik napas lega dan berkata, istirahatlah dulu, saudara Wang. Pergi dan cari makanan. Wang Yuan mengangguk dan pergi mencari mangsa. Melihat gadis itu, keraguan Ye Chen semakin dalam. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nona, ada apa? Ini tidak seperti konstitusi seorang biksu. Mengapa begitu lemah? Nona, dia terluka parah, jadi dia lemah. Guo menjelaskan, Ye Chen tidak pernah merasakan jejak kekuatan abadi yang dilepaskan dari gadis itu, dan fisik gadis itu mirip dengan manusia biasa di dunia. Dia menduga bahwa sebagian besar dari mereka ditinggalkan untuk berkultivasi. Seseorang yang tidak memiliki prestasi secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan fisik seorang biksu.
Hanya saja sulit bagi Ye Chen untuk membayangkan bahwa seseorang yang tidak memiliki prestasi mudah ditinggalkan di dunia ini. Bahkan jika dia adalah keluarga besar dan kekuatan besar, dia tidak akan pernah menginginkan yang sia-sia. Tetapi gadis itu masih kaya dengan pelayan. Semakin Ye Chen berpikir, semakin dia merasa bahwa asal-usul gadis ini pasti luar biasa, bukan kekuatan umum. Terlebih lagi, meskipun gadis itu tidak memiliki kultivasi, dia pasti memiliki hal-hal berharga lainnya di tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang ingin membunuhnya? Hanya peduli pada orang lain, yang tidak akan memiliki nilai. Setelah beberapa saat, Wang Yuan kembali dari pertarungan melawan babi hutan, dan setelah memegangnya, dia memanggangnya di atas api. Setelah dagingnya matang, Tuan Guo memberikan daging itu kepada gadis itu. Gadis itu memakannya sedikit dan dia merasa kenyang. Ye Chen juga memakannya banyak. Pei Feng memakan sisa dagingnya. Kakak Ye, apakah ada risiko besar dalam misi kita? Ini tidak seperti kamu sedang di jalan, ini seperti kamu sedang melarikan diri. Pei Feng membungkuk dan berbisik. Ye Chen berkata, sekarang tidak ada risiko, tetapi mungkin ada beberapa monster dan perampok di jalan. Jika kamu dapat menghindarinya, kamu dapat menghindarinya. Jika kamu dapat menyelesaikannya dengan batu abadi, kamu dapat menyelesaikannya dengan batu abadi. Bagaimanapun, bukan kami yang menghasilkan batu abadi. Pei Feng mendengarkan kata-kata Ye Chen, dan dia lebih percaya diri. Dia berkata, jika bukan karena 3 pil ungu, kami tidak akan setuju untuk datang ke sini. Ye Chen berkata, karena ini untuk pil Zixuan, kalian harus menjadi pengawal yang baik dan membiarkan mereka tiba di kota Baidi dengan selamat. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Pei Feng mengangguk, lalu beberapa orang beristirahat sejenak, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa orang Ye Chen tidak mengambil jalan, berjalan di jalan yang terpencil, jadi sudah berjalan selama 3 hari, sudah jauh dari arah sebelumnya, Ye Chen ini dapat yakin untuk mengambil jalan. Beberapa hari ini, mengambil jalan tidak ada artinya bagi Ye Chen, tetapi bagi gadis itu, dia telah menderita, dan kakinya telah lelah dengan beberapa lepuh darah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia telah bertahan selama beberapa hari. Setelah tiba di jalan, Guo Lao segera mengeluarkan kereta dari hatinya dan membiarkan gadis itu duduk di atasnya. Ye Chen dan Wang Yuan masih mengemudi, dan beberapa orang Pei Feng menunggang kuda untuk melihat angin di kedua sisi kereta. Apakah Anda baik-baik saja, Nona? Di dalam kereta, ada langit dan bumi, dan ada ruangan seperti rumah. Saat ini, gadis itu sedang berbaring di tempat tidur, kakinya berdarah. Melihat situasinya, Guo tua sangat tertekan dan dengan cepat melapisi gadis itu dengan bedak. Meskipun gadis itu sedikit lelah, dia masih berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Jika kamu tidak bisa memakan kepahitan, bagaimana kamu bisa menghadapi begitu banyak bahaya yang tidak diketahui di masa depan? Guo tua menghela nafas tak berdaya, dan kemudian berkata, setelah minum obat, aku akan baik-baik saja setelah tidur. Gadis itu mengangguk, dia tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini. Sekarang dia berbaring di tempat tidur dan segera tertidur. Nona yang malang, tidak pantas menanggung begitu banyak hal. Guo tua menghela nafas lama, lalu keluar dari tempat itu dan duduk di kereta. Kereta itu melaju lebih cepat. Hari-hari ini, perjalanan tertunda dan jalannya terhindar. Oleh karena itu, Ye Chen menambahkan sedikit kecepatan. Kalau tidak, dia berjalan perlahan dan santai, belum lagi penundaan, agar tidak dikejar lagi. Waktu berlalu dengan cepat, sebulan telah berlalu, bulan ini masih lancar, tidak ada masalah di jalan, bahkan jika ada, mudah untuk diselesaikan. Pada hari ini, Ye Chen dan beberapa orang pergi ke kota kecil dan menemukan sebuah penginapan untuk makan. Mereka berencana untuk beristirahat selama 1 malam dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Selain itu, mereka tidak terbiasa dengan daerah ini. Ngomong-ngomong, mereka dapat menanyakan tentang situasi di sekitar sini dan membuat rencana. Ye Chen bertanya kepada asisten toko, yang juga tahu segalanya dan mengatakan semua yang dia tahu. Tetapi asisten toko tidak tahu banyak tentang itu. Dia hanya tahu bahwa ada sekelompok perampok di gunung di depan kota. Mereka merampok orang yang lewat. Mereka merampok uang dan warna orang. Mereka hanya membunuh orang tanpa apapun. Oleh karena itu, orang-orang biasa di jalan itu tidak kembali. Hanya beberapa orang kuat yang berani menyombongkan diri di masa lalu, dan para perampok itu juga mengawasi orang-orang datang, dan mereka tidak akan bertarung ketika mereka melihat bahwa mereka tidak mudah diprovokasi. Asisten toko tidak tahu kekuatan gerombolan perampok itu. Ye Chen tidak terus bertanya. Setelah makan sedikit, dia berjalan di sekitar kota, mencoba mencari seseorang untuk menanyakan masalah itu. Tahu semuanya, Ye Chen sedang berjalan di jalan kota. Tiba-tiba, dia melihat sebuah bendera berdiri di jalan. 3 karakter tertulis di bendera itu, yang membuat matanya bersinar. Dia pergi ke sana, bendera itu adalah seorang pria gemuk setengah baya, di depan sebuah meja, duduk santai di kursi goyang, menggoyangkan kipas angin, menunggu para tamu datang. Apakah kamu benar-benar tahu segalanya? Ye Chen naik dan bertanya. Melihat seorang tamu, pria gemuk setengah baya itu segera bangkit dari kursi goyang, dan dengan senyum di wajahnya, meremasnya dan berkata, selama itu dalam jarak beberapa ratus mil dari kota ini, kamu tahu segalanya. Ye Chen berkata,
Lalu aku bertanya padamu, ada berapa banyak bandit di depanmu dan seberapa kuat mereka? Pria gemuk setengah baya itu tertawa dan memberi isyarat dengan tangannya, yang berarti dia ingin mendapatkan uang. Berapa biaya yang kamu kenakan untuk informasi? Ye Chen bertanya dengan jelas. Pria gemuk setengah baya itu berkata, satu masalah, 10 batu abadi. Kamu mengenakan banyak uang, apakah itu mahal? Dibandingkan dengan hidupmu, 10 batu abadi ini murah. Pria gemuk setengah baya itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengeluarkan 10 batu abadi dan berkata, lalu aku bertanya padamu, seberapa kuat bandit di gunung itu? Pria gemuk itu mengambil batu abadi dan berkata sambil tersenyum, yang tertua dari para perampok itu adalah kekuatan tingkat kedua dari keabadian. Ada 3 Master Aula di bawah tangannya, yang semuanya adalah kekuatan tingkat pertama dari keabadian. Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya, apakah hanya ada satu kelompok perampok di 100 mil ini? Pria gemuk itu mengulurkan tangannya, dan Ye Chen mengeluarkan 10 batu abadi. Pria gemuk itu segera berkata sambil tersenyum, tidak hanya satu kelompok, tetapi juga 2 kelompok, tetapi tidak di gunung itu, di 2 gunung lainnya. Seberapa kuat monster di sini? Ye Chen mengeluarkan 10 batu peri dan bertanya. Pria gemuk itu mengambil batu peri dan berkata sambil tersenyum, yang terkuat telah mencapai tingkat keempat dari keabadian. Lebih baik tidak memprovokasi mereka. Begitu orang itu marah, dia memulai kawanan, dan itu mengerikan. Ye Chen berkata, apakah kamu akurat? Akurat, tentu saja. Jika tidak, Anda bisa datang ke saya dan mendapatkan pengembalian uang dari Mastercard. Kata pria gemuk itu sambil menepuk dadanya. Jika tidak akurat, apakah aku masih punya kehidupan untuk mengembalikan uang itu? Ye Chen Bai meliriknya, lalu melangkah pergi. Pria gemuk itu melihat 30 batu abadi miliknya dan berkata sambil tersenyum, aku beruntung hari ini. Aku tiba-tiba mendapat 30 batu abadi. Betapa baiknya jika kepala besar yang tidak adil seperti itu datang untuk bertarung. Ye Chen kembali ke penginapan dan memberitahu Tuan Guo berita itu. Tuan Guo bertanya, kelompok perampok itu tidak cukup untuk ditakuti. Kita bisa mengatasinya, tetapi kita tidak bisa bertemu monster itu. Kurasa tidak mungkin kita akan bertemu monster itu. Ye Chen berkata dengan yakin. Guo tua mengangguk. Semakin kuat monster itu, semakin kecil kemungkinannya dia akan kehabisan, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Keesokan harinya, setelah beberapa orang beristirahat dengan baik, mereka meninggalkan kota dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah setengah hari bekerja keras, Ye Chen dan anak buahnya telah tiba di wilayah gerombolan perampok. Hanya ada satu jalan dan satu-satunya cara untuk menyeberangi gunung. Ye Chen berjalan kaki beberapa orang hingga setengah jalan, Ye Chen menyadari bahwa mereka menjadi sasaran, tetapi pihak lain tidak bergerak, tidak tahu apakah mereka tidak bermaksud bergerak, atau ragu-ragu. Saudara Pei, jika ada perampok yang menyerbu sebentar lagi, tangkap raja terlebih dahulu dan hadapi pemimpin bandit itu. Jika Anda mengurus ketiga pemimpin balai, yang lainnya tidak akan takut. Perintah Ye Chen. Begitu dia selesai berbicara, napasnya kembali, dan kemudian serangkaian desisan dan raungan datang dari gunung. Sekelompok orang, seperti gelombang pasang, mengelilingi Ye Chen. Jika Anda ingin lewat dari sini, Anda harus yakin bahwa Dewa Gunung di sini tidak akan setuju. Seorang pria memegang gada berkata dengan arogan, Saudara Wang, jangan bicara omong kosong dengannya. Mari kita singkirkan dia terlebih dahulu. Ye Chen terlalu malas untuk berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu, dan berkata kepada Wang Yuan. Wang Yuan segera menembak, melepaskan kekuatan yang kuat ke arah pria gada itu terkejut, lalu meraung, dan Wang Yuan bertarung bersama. Saudara Song, pergi dan bantu aku. Mari kita buat keputusan cepat. Ye Chen melihat bahwa Wang Yuan tidak dapat segera menjatuhkan pria itu, lalu berkata kepada Song King di satu sisi. Song King segera membunuh mereka. Keduanya abadi, dan yang lainnya abadi. Mereka bergegas turun, pemimpin aula perampok segera jatuh dan harus dipukuli.